Mas. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Fulus Taufik Hidayat, mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya ingin banyak bertanya dan mengajak diskusi Mas, apakah saya diizinkan? Tidak apa-apa, boleh aja. Sebelumnya kalau boleh tahu, nama Mas siapa ya? Nama Rizky Madias, panggilannya Rizky. Panggilannya Mas Rizky. Umur berapa tahun? Umur 18 tahun. Masih sekolah atau udah kerja Mas? Baru lulus ini, belum kerja. Baru lulus ini. Ya, saya mau tanya ya Mas. Saya itu dengar-dengar dari teman saya itu Mas Rizky pernah menjalani operasi, apakah benar? Ya, saya dulu pernah operasi usus buntu. Itu kelas berapa Mas? Kelas 2 SMK itu pada saat PKL dan awal-awalnya virus corona ini. Oh, berarti tahun 2019 ya Mas? Ya, Kalau boleh tahu gimana keadaan Mas saat Mas itu punya usus buntu itu gimana keadaan dulu? dulu itu sebelum dioperasi itu ya kadang-kadang sakit, kaku di bagian perut bagian kanan. Setiap pagi itu kaku atau gimana gitu. Setelah operasi itu parahnya itu pas operasi. Iya. Parah langsung ke puskesmas dirujuk operasi, lalu operasi di Maguan. Di rumah sakit ya Mas. Kalau boleh tahu pas operasi itu gimana Mas rasanya? Apakah masih sakit atau gimana gitu? Ya kalau pas operasi itu ya sakit, tapi setelah operasi itu kayak gimana ya? Kalau terlalu lelah atau gimana itu kadang sakit Mas. Pas setelah operasi ya Mas kan udah pulang ke rumah. Iya. Jadi kegiatan apa aja sih yang dilakukan di rumah itu Saya kan setelah operasi? Saya kan di rumah sakit sekitar 1 minggu ya, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Di Bisa operasi ngapain? ya cuma tiduran. Cuma tiduran Mas. Terus keadaan Mas sekarang gimana Mas? Kan dulu keadaan Mas itu saat usus buntu, saat apa itu? Saat sebelum dioperasi itu sakit-sakit di Iya. bagian perut kanan gitu ya Iya. Mas. Nah kalau keadaan Mas sekarang gimana? Ya setelah dioperasi itu sudah nggak pernah sakit-sakit di bagian kanan itu kan. Dulu itu setiap pagi atau berangkat sekolah itu dari SD suka sakit gitu. Sekarang sudah setiap pagi sudah nggak sakit. Sakitnya cuma kalau beban berat, terlalu lelah atau ya jenis-jenisnya. Ya. Saya tuh dulu juga pernah membaca di internet ya Mas. Kalau orang yang mengidap usus buntu atau orang yang pernah mengidap usus buntu itu tidak boleh banyak melakukan sesuatu atau angkat-angkat beban yang berat itu ya Mas. Intinya itu tidak Boleh kelelahan. boleh kelelahan. Terus satu lagi itu kalau nggak salah, oh ya, di artikel yang saya baca di internet itu ya Mas, kalau orang yang pernah mengidap usus buntu atau ingin terhindar dari usus buntu itu harus banyak-banyak meminum air putih. Ya, kata dokter itu juga begitu Kak. Usus buntu itu penyebabnya kurang cairan gitu ya, kurang minum. Saya kan kalau makan itu nggak selalu minum, jadi cuma makan gitu, jarang minum. Terus dulu Mas mau tanya, perasaan Mas itu gimana dulu pas tahu kalau usus buntu ternyata penyakit Mas? Ya saya kaget, darah saya langsung naik gitu Mas, langsung divonis operasi ya, itu kan saya takut Grogi, takut sama suntik atau gimana gitu ya Mas? trauma jarum. Trauma jarum. Dulu itu Mas Rizky pernah dikasih tahu sama dinasehati oleh dokter gimana Mas? Coba diceritain gitu. Dari dokter setelah operasi Ya, dari dokter setelah operasi sama sebelum operasi lah. ya dulunya itu kan sakitnya itu sejak kecil Ya, ya, tapi kan nggak kepikiran usus buntu lah, pikirannya cuma sakit berbiasa gitu. Lalu kan tahunya operasi itu cuma pas parahnya itu kan sakit beneran.
Nah, dirujuk ke puskesmas lalu dirujuk operasi ke rumah sakit. Terus kalau kata dokter setelah operasi itu Mas itu pantangannya apa aja? Kata dokter itu kalau biar cepat sembuh itu harus berbanyak protein gitu, seperti tempe lah gitu. Dan sejak pasca operasi beberapa minggu itu nggak boleh makan kasar-kasaran. Contohnya Mas, Contohnya kayak apa? nasi yang kasar gitu. Jadi makanya cuma bubur. bubur gitu. Cair-cairan. Kalau boleh tahu ya Mas, dulu itu Mas pernah mencoba pengobatan tradisional apa enggak? Nggak pernah kan, tidak terlalu dipikirkan sakit perutnya itu. Sakit tadi, lalu parah ke puskesmas itu tadi. Lalu dirujuk ke rumah sakit itu. Nah, berarti belum pernah coba jamu atau gimana? Belum pernah. Berarti juga belum tahu ya ke orang tua. Maksudnya itu kan setelah sakit, Ya. setelah operasi kan kita masih kadang terasa sakit dulu. Jadi Mas Rizky sama orang tua itu nggak kemana ya? Maksudnya itu ke orang tua yang lebih tahu masalah gitu-gitu. Oh, Belum pernah ya Mas? belum pernah. Belum pernah. Ya. Jadi cuma mengonsumsi obat-obatan dari rumah sakit. Iya, cuma obat rumah sakit itu dan diperban itu sama puskesmas tadi yang saya rujuk tadi. Yang ke puskesmas kan dirujuk ke rumah sakit. Ya. Tapi ganti perbannya itu oleh puskesmas itu tadi. Jadi yang ngasih obat itu puskesmas itu tadi. Terus kan penyakit Mas usus buntu. Ya. Apa ada keluhan lain selain usus buntu Mas? Saya dulu juga pernah flek paru-paru. Penyebabnya Mas? Belum tahu saya. Belum tahu. Ya nggak tahu. Masnya biasanya perokok kalau mereka paru-paru. Iya ya Mas. Iya. Kalau bisa itu rokoknya itu sedikit demi sedikit itu dikurangi Mas. Karena Masnya itu pertama flek paru-paru dulu lah. Ya, flek Flek paru-paru paru-paru dulu, terus baru operasi ya. baru usus buntu. Nah kan flek paru-paru kan urusannya sama nafas, jadi berbahaya ya Mas. Jadi rokoknya itu dikurangi, jangan rokok-rokokan. Terus kalau bisa itu ya diharuskan untuk tidak merokok. Apa orang tua Mas atau kakek atau saudara itu perokok? Ya, bapak saya perokok berat. Ya, Nurun itu ke anaknya. terutama keluarga itu kalau ada yang perokok itu juga berbahaya Mas, karena perokok pasif sama perokok aktif itu lebih bahaya yang perokok pasif karena menghirup rokok dari perokok aktif itu. Jadi kan kita tidak merokok tapi kita dapat imbasnya. Masa tidak merokok kita dapat penyakitnya? Karena kan kalau bahasanya orang Jawa kupusi rokok gue ya. Oh iya ya. Mas itu penyakitnya flek paru-paru. Iya. Yang pertama, yang kedua apa? Usus buntu. Iya. Apakah ada keluhan lain selain itu Mas? Kalau di bagian organ dalam itu nggak pernah, tapi semasa SMP saya juga pernah patah tulang. Di bagian tangan kiri itu kan ceritanya itu mau apa itu kemah. Nah saya diajak teman saya, ayo Rono. Nah saya itu ya kalau mau apes kan nggak ada yang tahu, cuma ikut aja lah. Sama dia itu motornya itu diangkat, lah saya jatuh. Kebetulan dia yang hancur jam sama tangan saya, nggak kepala saya. Jemping ya Mas? Iya, itu sampai kan tidak tahu bonceng itu langsung jatuh gitu. Itu yang satu kan tulangnya dua, yang satu patah. Ya lumayan ngeri ya Mas. Ngeri. Ya, namanya juga anak SMP dulu ya. Iya, dulu kan SMP Nakal-nakalnya. nakal-nakalnya. Jadi yang pertama flek paru-paru, yang kedua Pernah usus buntu pernah juga. usus buntu, yang ketiga patah tulang. Nah, yang flek paru-paru kan tadi sudah bilang kalau rokoknya dikurangi, kalau bisa bapaknya itu disuruh mengurangi rokoknya, kalau bisa anak sama bapaknya itu berhenti merokok. Yang kedua itu usus buntu Mas. Yang usus buntu itu kan karena kekurangan cairan dan juga faktor makan juga ya Mas. Iya. Jadi kalau
mau mau makan itu jangan lupa untuk minum. Kata Mas tadi kan jarang minum tapi selalu makan, selalu makan tapi lupa minum. Nah, jangan sampai lupa ya Mas, terutama makanan yang pedas gitu. Makanan yang pedas itu kalau bisa dikurangi. Mas mengkonsumsi atau tidak? Wah, saya malah suka yang pedas-pedas. Kan itu termasuk pantangan juga ya Mas, kata dokter. Iya. Karena ya itu Mas, kalau pantangan itu biasanya malah yang sering kita makan atau makan makanan yang enak kita makan itu malah jadi pantangan. Itu dikurangi kalau bisa. Nah, yang ketiga malah tulang. Kan patah tulang itu juga berisiko Mas, apalagi di tangan. Ya kalau bisa itu kita terus hati-hati kalau berkendara atau berkegiatan apapun, walaupun ya apes itu tidak ada yang tahu. Yang penting kita itu udah hati-hati terlebih dahulu, benar ya Mas? Iya. Ya mungkin itu ya Mas yang bisa saya sampaikan kepada Mas ya. Sebenarnya terima kasih karena saya diizinkan untuk bertanya dan melanjut diskusi Mas ini ya Mas. Enggak apa-apa. Terus ya ini waktunya itu sudah sore ya Mas, dan mungkin Mas Rizky mau kegiatan apa, mau kemana gitu. Maka dari itu saya mau pamit undur diri. Bila ada salah kata saya mohon maaf ya Mas. Iya. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam.